potensi yang ada, dan itu harus menjadi konsen kita di masa-masa yang akan datang, itu lebih memperhatikan peran anak-anak muda ini untuk terlibat secara langsung di dunia ekonomi. Karena dari anak-anak itulah, dari remaja ini yang akan nanti akan meneruskan masa depan Wonosobo itu. Nek wis do sugih-sugih kabeh, insyaallah ya Wonosobo ora kaya Sigit kan. Desu Bos. Desu ya. Arep usaha opo bingung. Iki ayam wis menjanjikan kan. Sama domba. Pokoknya potensi yang ada di Wonosobo ini semua terbaik. Tinggal bagaimana kehadiran pemerintah, kesemangatan para pelaku, itu yang kita tunggu untuk membawa Wonosobo lebih hebat, lebih berdaya saing, baik Jawa Tengah, Indonesia, bahkan internasional. Apa yang perlu ditingkatkan atau apa yang perlu diperbaiki? Ya saya kira begini, masing-masing kan punya kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi potensi-potensi itu harus di-match-kan oleh berbagai pihak, oleh pelaku sendiri, oleh pemerintah, oleh dunia swasta, oleh BUMD, BUMN, semuanya hadir di situ, memberikan memberikan solusi-solusi di situ untuk bagaimana potensi yang ada itu betul-betul bisa dikembangkan, bisa dimajukan. Dan ini saya kira peluang luar biasa Wonosobo karena sudah sangat terkenal. Apapun yang dihasilkan bumi Nusantara Wonosobo ini sangat diminati oleh berbagai kalangan, termasuk tadi saya sampaikan Boden menjadi yang terbaik. Dari mana-mana ambilnya dari Wonosobo karena teksturnya empuk, lembut, sedangkan di daerah lain keras. Nah, ini Wonosobo nggak ada bandingannya. Salak begitu, keripik buah begitu, telo madu begitu, semuanya terbaik sehingga kalau potensi-potensi ini ditangkap oleh kita semua, termasuk para pelaku lebih semangat lagi melakukan kegiatannya, saya kira ini betul potensi yang menjadi salah satu ikhtiar kita memperkuat ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Kalau produk-produknya sudah percaya saing. Nah ini yang harus diuji ya, karena tentu masing-masing dari tingkatannya itu memang ada level-level tersendiri. Ada yang masih harus dibimbing, diarahkan, masih ada yang sudah bisa jalan, ada yang sudah survive, sudah ekspor, bahkan sudah diminati oleh negara lain. Gula semut sudah ekspor ke Amerika, tapi masih numpang PT-nya itu di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian telo madu masih numpang di Sleman, belum bisa B2B, belum bisa bergerak sendiri karena persyaratan dan kesiapan yang memang harus terus ditingkatkan. Permintaannya sudah sangat besar. Gula semut itu sekarang 2 ton, bahkan mereka selalu minta tambah. Mau tambahi, tapi sudah nggak kuat, sudah nggak berdaya. Alatnya masih sangat tradisional, kemudian tenaga kerjanya juga masih sedikit. Nah, itu tantangan yang dihadapi oleh berbagai UMKM yang ada di Wonosobo yang ingin tumbuh berkembang, tentu melalui proses-proses dari pertama. Makanya Dinas Industri Tenaga Kerja itu level perekrutan ya, membina kelompok-kelompok yang masih di bawah. Kemudian kalau sudah menengah harus dilewatkan ekonomi kreatif atau di mana, kemudian yang levelnya atas sudah di Dakop dan lain-lainnya harus betul-betul tata sedemikian rupa agar semuanya tidak di level bawah terus mumet. Nek senang level bawah kabeh anane mau arep bantuan tok kan. Tapi kalau sudah meningkat, mereka sudah berdaya, bisa usaha sendiri, sudah bisa survive, sudah bahkan memberikan peluang kepada
dunia yang lain, usaha yang lain yang masih kecil itu bisa berkolaborasi dengan yang sudah besar. Gus, UMKM kita itu sebenarnya sudah cukup berkembang dan banyak yang ada. Cuman problem selalu kan soal pasar, Gus. Bagaimana kemudian bisa menghadirkan ini dan mendekatkan, Gus? Ini saya didampingi Kepala DPMTSP. Ini sudah melihat peluangnya itu seperti apa. Yang masih usaha kecil, yang menengah, yang atas itu ternyata nanti bisa dijelaskan. Yang ramai itu menengah bawah. Yang besar-besar itu justru masih langka. Nah, ini yang menengah ke atas ini yang harus didorong betul agar menjadi kekuatan baru bagi dunia perekonomian di Kabupaten Wonosobo. Monggo Pak. Siapa? Pak, kalau ini Pak konteks KTP wisatawan juga bisa menerima produk seperti ini atau Alhamdulillah kalau tidak di event hari ini ya, event harian, bukan event harian, kegiatan harian ini kan Creative Hub yang kayak kami sambungkan dengan gerbang Mandala Wisata. Dan contoh aja itu bis-bis itu yang tadi pagi mereka datang, nanti sore akan kembali dan mereka belanjanya di sini. Nah teman-teman, makanya kemarin kita juga minta bikin kaos itu yang murah itu seperti apa. Sekarang teman-teman sudah bisa membuat produksi yang HPP-nya bisa ditekan 100.000 dapat 3 misalkan. Nah, misalnya itu karena kita juga harus menyesuaikan tingkat kemampuan belanja wisatawan. Nah, rata-rata wisatawan itu satu orang belanja oleh-oleh itu kurang lebih 240 sampai 250 ribu loh per orang. Itu rata-ratanya. Nah, sebarannya kemana? Ada makanan, ada karika, ada macam-macam lah. Termasuk sekarang sudah muncul ke fashion. Nah, di sini maupun di sana ini tiap hari buka sampai malam. Dan ini untuk melayani teman-teman wisatawan yang hadir ke Wonosobo. Ya kami pusatkan di sini, termasuk juga ada di Kaliang dan beberapa titik lainnya. Itu. Nyam-nyam itu kan enak murah, harus makan. Itu ya wisatawan di sini. Ya, kalau saya cenil enak murah. Ya. Berarti kan pelaku wisata atau kita sendiri harus menyediakan itu. Iya. Menyediakan itu. Murah enak kan. Murah, enak dan bisa dibawa pulang. Jadi dan bisa dibawa pulang. Packingnya. Bahkan di belakang saya ini tempatnya Patara ini juga selain dibawa pulang juga bisa belajar. Ada cooking class, wisata edukasi cooking class bikin strudel karika. Ini yang belum tanda tahu Nah, ini. ternyata adonannya untuk bumbu karikanya itu menjadi apa? Itu dari beliau. Apa itu, Bu? Selainya. Selai. Nah, Selai karika. bagaimana dulu belajar dari karika menjadi selai itu kerjasama dengan Unsud. Ini Bu Dr. Santi. Nah sebetulnya hari ini kan kita tahap rantai ketiga exhibition, promosi, memamerkan. Tapi untuk menuju ke exhibition ini prosesnya panjang, karena harus mendorong orang kreatif, baru masuk ke rantai produksi. Nah sekarang baru rantai exhibition. Habis ini rantai kita adalah komersial, masuk ke dunia bisnis murni. Nah, kita didampingi HKI, didampingi perizinan dan seterusnya sehingga mereka setelah ini ya harus mereka menjadi wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja minimal bagi dirinya, minimal dan keluarganya. Syukur ya masyarakat. Itu. Ini Bapak nyuwun foto ini dari ini produk-produk baru, riset produk ada 7 jenis. UMKM kita itu sebenarnya sudah cukup berkembang dan variatif. Hanya saja kendala mereka pasti akan berbicara soal pasar. Bagaimana sebenarnya peluang pasar kita? Ya. Jadi 1 tahun itu Wonosobo kemarin berdasarkan OSS ini ada 13.000 lebih Ya, maju sini. nomor induk berusaha ya. Dan sebagian besar itu 60% ya, 60 sampai 65 itu adalah usaha mikro kecil. Nah, jadi memang kita tatarannya bukan yang industri-industri yang usahanya 1 miliar ke atas itu enggak, malah yang skala usahanya kecil ini tadi. Yang mikro-mikro usaha-usaha yang makanan-makanan. Ya. Kemudian dari KBLI yang unggulan ini ya ini industri keripik, industri kerupuk, industri makanan ini yang menjadi ikonnya di Wonosobo.
Ini data real ya, karena ini semuanya terdaftar di lamanya Kementerian Investasi. Jadi banyaknya adalah perseorangan, belum berbadan hukum. Oleh karena itu kita mengharapkan ya mereka mempunyai kelompok ya, ataupun mereka bisa lebih sukses lagi nanti misalnya kalau mau ekspor soalnya syaratnya adalah badan usaha. Nah seperti PT Menara Pangan Indonesia yang kemarin itu yang chips Kanada. Itu ya Kanada itu ekspor Kanada itu salah satu yang sudah kita fasilitasi untuk ekspor dari produk Wonosobo ke luar negeri. Jadi memang harus berbadan hukum. Nanti pemerintah selalu hadir insya Allah ya dengan kepemimpinan pemerintahan insya Allah kita akan mensukses bersama tadi itu ya mulai dari Dinas Industri, Naker, kemudian dari Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Perdagangan dan Dinas Perizinan ya, DPMP itu tentunya harus bersama-sama untuk memajukan sektor unggulan kita ini ya, sektor pariwisata, sektor pertanian. Itu Pak. Ya, terima kasih. Sami-sami. Ini terima kasih Mbak. Iya.